warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali ya rasanya anak-anak kita bisa bertemu pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, Mas Fadil dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, di sini Ibu Guru akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama akan Ibu panggil Mas Fadil, Mbak Zahra, Mbak Nabila, Mbak Putri. Oke, semua sudah Ibu panggil? Ada yang terlewat? Oh, nggak ada. Oke, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih semangat kan pagi-pagi kayak gini? Ibu tes semangat terlebih dahulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah semangatnya. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Oke, semua anak-anak sudah siap kan menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita belajar tentang fikih. Pinter sekali Mbak Nabila. Ibu minta dibuka ya bukunya halaman 102. Kita akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Yang pertama, Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk membaca isi materi tersebut ya. Oke, waktu 10 menit sudah habis. Semua sudah membacanya kan? Oke, di sini Ibu ada sedikit cerita. Cerita dari Umi dan Syamil. Pertama, Umi dan Syamil ingin pergi ke swalayan. Umi dan Syamil pergi ke swalayan. Naik payung, brum 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 brum. Sesampainya di swalayan, Umi dan Syamil pergi berbelanja. Lalu Syamil pergi ke tempat sosis. Lalu Syamil mengambil sosis babi. Lalu Umi datang. Syamil, kamu kamu mau ambil apa? Ini kan sosis babi. Ini kan haram untuk kita makan, Syamil. Syamil pun menjawab, haram. Haram itu apa, Umi? Syamil tidak tahu. Cepat kembalikan dulu sosisnya. Nanti Umi kasih tahu. Syamil pun mengembalikan sosis babi tersebut. Oke, anak-anak tadi kan sudah membaca. Apa sih makanan halal dan makanan haram itu? Lalu sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru tentang Syamil yang mengambil sosis babi. Ternyata sosis babi itu haram untuk kita makan. Nah, semua anak-anak dibuka bukunya halaman 102 dan dengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu. Semuanya perhatikan Ibu Guru ya. Ibu Guru akan menjelaskan. Pertama tentang makanan halal. Makanan halal itu apa sih? Bu Guru pengen tanya sama Mbak Putri. Makanan halal itu apa Mbak Putri pengertiannya? Oh iya, benar sekali. Makanan halal adalah makanan yang
diperbolehkan dimakan oleh umat Islam. Oke, disimak bukunya, Bu Guru akan menjelaskan pengertiannya. Makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam sesuai perintah Allah dan Rasulullah kita. Nah, yang kedua tentang ketentuan makanan halal. Ketentuan makanan halal itu ada dua. Yang pertama, menurut zatnya dan menurut cara memperolehnya. Makanan halal menurut zatnya yang pertama adalah makanan yang dapat dikonsumsi, yang kita mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, makanan tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran, jelas boleh kita makan. Yang kedua, ciri-cirinya bermanfaat bagi pertumbuhan kita, untuk kesehatan kita, sehingga kalau kita makan kita bisa kuat. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, dan pikiran kita, tidak kotor, najis, ataupun menjijikkan. Nah, yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Makanan halal menurut cara memperolehnya yang pertama, makanan tersebut tidak diperoleh dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah. Yang kedua, tidak merugikan orang lain, seperti diperoleh dengan mencuri, korupsi, menipu, merampok, memaksa, berjudi. Itu kan nggak boleh, itu kan namanya merugikan orang lain. Pintar sekali Mbak Nabila. Yang ketiga, halal, proses mengolahnya atau memasaknya. Artinya proses pengolahannya itu harus benar sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, tidak boros atau tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Kita kan tahu sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang boros itu kan tidak diperbolehkan di agama kita. Oke, yang kedua, kita buka halaman 106. Yang halaman 106 tentang makanan haram. Makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtima' para ulama. Nah, kita perlu tahu apa saja sih makanan-makanan haram itu. Kita buka di halaman 107. Makanan haram adalah bangkai binatang selain ikan dan belalang. Jadi, semua makanan selain binatang, ikan dan belalang itu bangkainya haram. Apa, Mbak Putri? Haram, tidak boleh dimakan kecuali ya bangkai ikan dan belalang. Pintar sekali. Yang kedua, darah selain hati dan limpa. Yang ketiga, C, daging babi. Kenapa daging babi? Seperti yang Syamil mau beli tadi, daging babi. Kenapa tidak boleh? Karena babi itu haram untuk dikonsumsi umat Islam. Kenapa? Karena menjijikkan gitu. Terus yang selanjutnya, daging yang disembelih bukan menggunakan nama Allah, karena semua daging hewan yang akan kita makan harus disembelih menggunakan nama Allah tentunya sesuai syariat Islam. Lalu yang selanjutnya, binatang yang mati, tercekik, dipukul, jatuh tanpa sempat disembelih oleh pemiliknya, maka binatang tersebut haram hukumnya karena tidak sempat tersembelih tersebut. Yang selanjutnya, daging yang disembelih untuk berhala. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan membagi 3 kelompok ya, sesuai deret baris ini. Ibu akan tulis di kertas pengertian makanan halal dan haram, lalu ciri-cirinya tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, Bu Guru sudah membaca ketiga hasil kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 tentang pengertian makanan halal dan haram dan ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi. Masya Allah, jawabannya benar semua. Tepuk tangan, kalian semua hebat-hebat dan pintar-pintar. Yang selanjutnya,
kita lanjutkan, yakni tentang hikmah membiasakan diri dari kita mengonsumsi makanan yang halal bagi tubuh kita. Yang pertama, makanan halal itu menyehatkan jiwa dan raga kita, karena semua yang masuk itu adalah baik, halal, maka akan baik untuk jasmani dan rohani kita, tentunya menyehatkan diri kita dan menjadikan diri kita kuat, karena makanan-makanan tersebut makanan yang halal dan diperbolehkan untuk dimakan. Yang kedua, menumbuhkan perbuatan yang baik. Kenapa bisa menumbuhkan perbuatan yang baik? Karena kita sudah memulai dengan hal yang baik, dengan mengkonsumsi, memasukkan apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Semua itu halal. Jadinya, makanan halal tersebut akan membuat diri kita senantiasa berbuat baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, agar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dengan mengonsumsi makanan halal, tentunya kita mengikuti syariat Islam. Maka mengkonsumsi makanan halal tersebut merupakan salah satu jalan agar dikabulkannya doa kita oleh Allah. Yang terakhir, dijauhkan dari siksa api neraka, karena kita sudah berbuat sesuai syariat Islam dan menjauhkan diri dari makanan-makanan haram yang tidak diperbolehkan. Jadinya kita melakukannya sesuai dengan syariat Islam. Oke. Ibu ingin mereview lagi. Kita tadi membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan makanan haram tersebut adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut cara memperolehnya, menurut memang sudah haram. Nah, kita buka lagi bukunya ya. Nah, makanan haram dan makanan halal. Yang pertama, makanan halal. Tadi ciri-ciri yang Ibu sampaikan tadi bisa diulangi, Mbak Nabila. Apa yang pertama? Ya, benar sekali, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, Mas Fadil bisa diulangi tadi apa? Ayo, karakteristik yang nomor 3. Ya, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang terakhir, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Ya, yang selanjutnya, makanan haram. Ayo, sebutkan Mbak Putri, apa tadi makanan haram? Ya, benar sekali. Bangkai, semua bangkai binatang kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu, darah selain hati dan limpa. Daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging yang mati tercekik, terbunuh, jatuh, dan belum sempat disembelih, maka hukumnya itu haram. Dan yang terakhir, daging yang disembelih karena berhala. Nah, ini sudah akan memasuki jam istirahat ya, sudah jam 10. Besok untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang minuman yang halal dan haram. Halaman 115 dibaca untuk PR ya, jangan lupa. Semua anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih semua telah memperhatikan Bu Guru. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran Ibu Guru pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.